Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Dumateng para bapak, para ibu, para sahabat, para jamaah sholat al-Fatihah yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepadanya, dan kita berharap pada malam hari ini Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kelak berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang berusaha istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Asrul Mujibatun Lin Najah, 10 kunci kesuksesan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Dan kita sudah masuk ke kunci yang kelima ya. Dan ini pertemuan yang kedua dari kunci yang kelima. Kunci yang kelima dalam 10 kunci keselamatan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala adalah al-firaru minal fitan, yaitu lari dari fitnah atau lari menjauh dari perkara-perkara yang bisa merusak kehidupan agama kita ya. Dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu bahwa ketika seseorang menginginkan keselamatan itu sama halnya seperti seorang petani yang menginginkan apa? Panen yang berhasil dan melimpah. Jadi petani ketika menginginkan panen yang melimpah dan berhasil, selain dia harus menyiapkan tanah yang subur, kemudian air yang cukup, pupuk yang bagus dan bibit yang unggul, tetapi juga petani perlu menjauhkan ya tanamannya dari perkara-perkara yang dapat merusak. Begitu juga kita ketika kita menginginkan keselamatan, mendapatkan keselamatan, selain kemudian kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun perlu menjaga ketaatan-ketaatan itu, amal soleh kita itu dari perkara-perkara yang merusaknya. Di antaranya secara umum perkara yang bisa merusak itu apa? Ada 2 yang kemarin disampaikan, fitnah syubhat dan fitnah syahwat ya. Dan kita akan kembali melanjutkan. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala berkata di sini, wa qad dallat ala dzalika nususun adidatun. Sungguh terdapat banyak dalil atau nas-nas terhadap perkara tersebut. Maksudnya adalah siapa yang ingin selamat maka dia harus lari dan menjauh dari fitnah, dari perkara-perkara yang dapat merusak agama. Minha, diantaranya ma taqaddama fi haditsin Uqbah bin Amir, diantaranya adalah hadis yang telah berlalu, yaitu hadisnya sahabat Uqbah bin Amir yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berlalu hadisnya dari Uqbah bin Amir, yaitu ketika dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man najah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara selamat? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amlik alaika lisanak, tahanlah
oleh kamu lisanmu. Ya. Wal yasaka baituk, kemudian hendaknya kau merasa lapang di dalam rumah kalian. Wa baki ala khotiatik, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Kata Rasulullah SAW, tahan lisanmu, amlik alaika lisanak, dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dari perkara-perkara yang haram. Adapun perkara-perkara yang baik dan benar, maka hendaknya jangan ditahan. Yang suruh ditahan apa? Lisan kita dari perkara-perkara yang buruk. Adapun perkara-perkara yang baik dan yang benar, itu hendaknya jangan kita tahan. Seperti kita bertakwah, berzikir, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru malah kita diperintahkan untuk apa? Senantiasa lisan kita itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka rotoban min zikrillah, hendaknya lisan kalian selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang banyak berzikir niku Pak adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau kita banyak zikir, insya Allah kita akan jadi orang yang beruntung. Dan yang namanya zikir itu enggak mesti nopo kita di masjid, Pak. Berzikir itu kita dimanapun dan kapanpun, asalkan bukan tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Kamar mandi, jangan ya. Kalau di kamar mandi jangan kita berzikir. Di semua tempat, bukan hanya di masjid, kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Panjenengan sing pesantunan mari pebatan wonten kereta nggih, ana palang kereta, daripada ngelamun, daripada apa mikiri sama orang genah, zikir Pak. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil adzim, kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat ini, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil adzim, ringan di lisan Pak. Panjenengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, apun kamu boten enteng ya. Sakilatani lil mizan, akan tetapi berat di timbangan ya. Habibatani ila rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Panjenengan lagi numpak motor ya, baca zikir subhanallah bihamdi subhanallahil adzim. Lagi ngantri obat ngapotik, baca subhanallah bihamdi subhanallahil adzim. Ini kita diperintahkan banyak berzikir. Jadi yang disuruh ditahan oleh Rasulullah SAW terhadap lisan kita adalah perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang sia-sia. Adapun perkara-perkara yang baik dan benar, hendaknya lisan kita jangan ditahan. Justru kita basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun tempatnya, kapanpun, kecuali tadi di tempat-tempat yang dilarang, seperti kamar mandi tadi. Apalagi orang-orang yang kesulitan bangun malam untuk sholat. Karena apa? Karena mungkin aktivitas pagi yang begitu berat, sehingga capek, akhirnya dia susah untuk bangun malam. Atau orang-orang yang mungkin ngapunten keuangannya pas-pasan, sehingga jarang berinfak. Niku diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, man ajiza minkum anil laili an yukabidahu, barang siapa di antara kalian yang lemah, tidak mampu, berat untuk sholat malam, wa bakhila bil mali an yanfaqahu, dan berat juga untuk apa? Berinfak, karena ngapunten mungkin penghasilan apa? Pas-pasan ya. Wajabuna anil aduwi an yujahidahu, dan masih takut untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yukthir zikrullah,
maka hendaknya kalian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terutama orang yang tadi, ya, yang mungkin sholat malamnya berat, yang mungkin jarang bersedekah, maka dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Pak kita bisa mengambil hikmah. Jangan pernah kita merasa bangga dengan amal ibadah kita. Bisa jadi ada orang yang mungkin gak mampu sholat malam, ya, jarang infak, tapi ternyata lisan dia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi nambal ban, astagfirullah, astagfirullah, ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bisa jadi seperti itu. Kita mungkin Allah berikan rezeki kepada kita itu apa? Sholat malam, cuman kadang lisan kita masih sering ngelamun. Makanya Allah itu membagi amalan-amalan manusia sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada orang yang kuat sholat malamnya, tapi puasa sunnahnya nopo abon. Ada orang yang infaknya jor-joran, tapi puasa abon. Ada orang yang kentang puasa sunnahnya, tapi jarang infak karena pas-pasan. Ya. Maka Allah itu membagi amalan-amalan hamba sebagaimana Allah membagi rezeki kepada hamba. Maka kita nggak perlu atau jangan pernah kita merasa bangga dengan ibadah kita dan kemudian meremehkan ibadah orang lain. Kita nggak tahu, barangkali dia punya amalan-amalan yang dia rutinkan yang kita tidak bisa mengamalkannya. Ya, ini diantara faedahnya. Jadi orang-orang bisa jadi ada orang yang berat sholat malam, jalan infak, tapi ternyata lisannya itu apa? Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus ditahan dari lisan kita sekali lagi adalah perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang sia-sia. Adapun perkara-perkara yang baik dan benar hendaknya jangan apa? Jangan ditahan. Ya. Dan ini sudah kita sampaikan potongan hadis ini, amlik alaika lisanak, di kunci yang keempat, yaitu apa? Menjaga lisan. Dan menjaga lisan juga termasuk menjaga tulisan. Kemudian potongan hadis selanjutnya, wal yasaka baituk, hendaklah kalian merasa lapang di rumahmu, atau lapangkanlah rumahmu. Dan ini poin pembahasan pada malam hari ini, ya. Apa maksud dari hendaknya kalian melapangkan rumah kalian? Apakah kita disuruh bikin rumah yang luasnya 20 kali 20, 30 kali 30, atau apakah demikian? Ya. Walaupun ya memang nggak ada salahnya kalau kita punya kemampuan bikin rumah yang luas, nggak ada salah. Asal tidak berlebih-lebihan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena rumah yang luas juga bagian dari penunjang kebahagiaan di dalam kehidupan dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang bisa menunjang kebahagiaan manusia di dunia. Di antara, kata Rasulullah SAW, ada 4 hal, ya, arba'un minas sa'adah, yang termasuk faktor penunjang kebahagiaan seorang manusia dalam kehidupannya di dunia. Yang pertama apa? Al-mar'atus sholihah. Ini jelas Pak ya, istri yang solihah. Karena istri yang solihah ini sebaik-baik apa? Penikmatan kehidupan dunia, ya. Yang kedua, wal maskanu wasi', dan rumah yang luas. Wal jaru salih, yang ketiga tetangga yang baik, ya. Panjenengan gadah tetangga sing api niku seneng apa mboten? Seneng. Bagian apa mboten hidupnya bahagia. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman, ya, kendaraan yang nyaman. Ini 4 perkara, ya, 4 perkara yang kata Rasulullah SAW bisa menunjang kebahagiaan seorang muslim atau seorang manusia di dunia. Yang pertama apa tadi? Istri yang solihah. Ad-dunya mata wa khairul mata idunya al-mar'atu solihah. Istri yang solihah. Yang kedua, wal maskanu wasi, rumah yang luas. Wal jaru salih, tetangga yang baik. Wal markabuhani, dan kendaraan yang nyaman. Saya numpak motor sing pebatan maring Wanasari mau kopin 5 Pak. Kira-kira enak apa mboten niku?
Boten. Makanya di antara faktor yang menunjang kebahagiaan itu apa? Kendaraan yang nyaman. Makanya alhamdulillah Pak, misalnya panjenengan gak ada motor sing boten ngopokan niku alhamdulillah disyukuri walaupun motornya tua ya, disyukuri. Karena tetap nyaman ya walaupun tua tapi nggak pernah apa? Mogok. Ya ini 4 kebahagiaan yang bisa menunjang kebahagiaan seseorang hidup di dunia. Lalu apa makna dari melapangkan rumah atau hendaklah kalian merasa lapang di rumah? Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala menerangkan, maksud dari lapangkanlah rumah kalian adalah maknahu an yahrisol mar'u ala luzumi baitihi la siyama indama tashra'ibul fitan. Maksudnya adalah hendaknya seseorang itu bersemangat, antusias untuk tinggal di rumahnya, merasa lapang di rumahnya, betah di rumahnya, boten kakeyen nopo keluyuran, terlebih lagi ketika fitnah itu telah mengintai. Ini kata Syekh bin Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Agar apa kita di rumah? Liyakuna ba'idan anistisrafiha, supaya jauh dan tidak tersambar oleh fitnah atau keburukan. Fa inna fil buyutil amanah, karena di dalam rumah ada keamanan, wassalamah, dan ada keselamatan, lil mar'i minal fitan, untuk seorang hamba dari fitnah-fitnah atau dari berbagai macam keburukan. Jadi rumah itu Pak bukan sekedar tempat kita berlindung dari panas dan hujan. Ternyata rumah itu juga tempat berlindung kita dari fitnah. Fa idza kharaja min baitihi wa ta'arrada laha faqad arrada nafsahu lil halak. Maka apabila dia keluar dari rumahnya dan mencari-cari fitnah, menantang-nantang fitnah, laha faqad arrada nafsahu lil halak, maka sungguh dia telah menyerahkan dirinya kepada kebinasaan. Jadi golet-golet keburukan. Kenapa bisa demikian? Kenapa kita itu kalau di rumah itu bisa lebih aman, bisa lebih selamat? Karena jika seseorang itu keluar dari rumahnya, Pak, otomatis dia akan sering memandang. Gitu, Boten? Yang kedua, sering ngobrol, sering ngomong. Yang ketiga biasanya sering jajan, ya akeh mangane kuliner mana mene. Yang keempat pasti banyak berinteraksi dengan manusia, banyak bergaul dengan manusia. Ini ketika orang keluar rumah akan lebih banyak apa? Memandang. Yang kedua akan lebih banyak apa? Ngobrol. Yang ketiga akan lebih banyak jajan atau makan, dan yang keempat akan lebih banyak bergaul atau berinteraksi dengan manusia. Dan keempat hal ini yaitu apa tadi? Banyak memandang, banyak ngobrol, banyak jajan, banyak bergaul dengan manusia. Itu kata Imam Ibnu Qayyim bisa merusak kehidupan agama seseorang, bisa menyesatkan seseorang. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim ya dalam kitabnya Bada'il Fawaid, beliau mengatakan imsaku fudulin nador, hendaknya seseorang menahan dirinya dari banyaknya pandangan, wal kalam, dan dari banyaknya berbicara, wat ta'am, dan dari banyaknya makan atau jajan tadi, wa mukhalatatin nas, dan dari banyaknya bergaul dengan manusia. Kenapa demikian? Kata beliau, fa inna syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu innama yatasallatu ala ibni Adam wa yanalu minhu araduhu min hadhil abwabil arba'ah. Karena setan itu akan menguasai, mengendalikan manusia, dan dia akan mencapai tujuannya, yaitu menyesatkan dan merusak agama manusia melalui 4 pintu ini. Apa saja Pak tadi 4 pintu itu? Banyak memandang. Yang kedua, banyak ngobrol, banyak berbicara. Yang ketiga, banyak makan atau banyak jajan. Yang keempat,
banyak bergaul dengan manusia. Ini 4 pintu yang bisa merusak kehidupan agama seorang muslim, ya. Maka kita harus berusaha menutupnya. Caranya apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyaklah kalian betahlah kalian di rumah, ya. Wal yasaka baitu, hendaknya kalian merasa betah, merasa lapang di dalam rumah. Sekarang kita coba bahas banyak memandang, Pak, ya. Kata beliau siapa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa inna fudulan nador, adapun banyak memandang alias tidak menahannya, enggan menundukkan pandangannya, yada'u ilal istihsan, yaitu akan mengundang atau akan mengantarkan kepada istihsan, yaitu perkara memandang baik sebuah perkara yang buruk. Orang kalau sudah sering memandang kemaksiatan, lama-lama menjadi apa? Biasa, lumrah. Ya, karena apa? Sering banyak memandang, sering melihat perempuannya bukan mahramnya. Lama-lama akhirnya apa? Jadi biasa. Nggak menjadi resah bahwa memandang yang bukan mahram itu apa? Perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqu'i suratil mandhuri ilaihi fi qalbi wal istighali bihi wal fikrati fi dhafri bihi. Karena kalau sudah memandang, ya, pandangan itu, apa yang dilihatnya itu akan menancap di dalam hatinya dan menyibukkan hati dan pikirannya dan membayangkan bagaimana cara mendapatkannya, ya. Si fulanah kayong melong-melong misalkan, ya. Maka apa? Hati pikiran itu sibuk pimen caranya aku bisa perek karo kae. Itu karena apa? Banyak memandang, ya. Makanya kita diperintahkan apa? Qul lil mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, yahuddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Karena secara umum laki-laki itu lebih sulit mengontrol pandangan dibandingkan dengan perempuan. Kalau perempuan lebih sulit mengontrol apa? Lisan. Ya. Kalau laki-laki lebih sulit mengontrol pandangan daripada lisan. Ya. Tetapi kalau perempuan lebih sulit apa? Mengontrol lisan daripada pandangan. Oleh karena itu Pak, di zamannya fitnah ini aja suwe-suwe membujang. Barangkali bisa apa? Terkena fitnah, ya. Jangankan yang belum nikah, wong kadang yang sudah nikah pun apa? Bisa terkena fitnah perempuan. Apa maning durung nikah? Hati-hati, ya. Jangan terlalu lama, ya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adorro ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan satu fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki sepeninggalanku melebihi fitnahnya wanita. Ini yang ketika kita banyak memandang. Apakah perempuan juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Iya, perempuan juga. Makanya Allah juga berfirman, wa qulil mu'minat yahdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dari dan kemaluannya. Sama, laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk apa? Menundukkan pandangan. Namun tadi untuk secara umum laki-laki lebih apa? Sulit menjaga pandangannya dibanding menjaga lisannya. Akan tetapi kebalikannya, kalau perempuan lebih sulit menjaga lisannya daripada menjaga pandangannya. Makanya ada istilah mata keranjang gue sing nempel nih laki-laki apa perempuan, Pak? Laki-laki. Jarang ana wong wadon istilah mata keranjang. Mata keranjang istilahnya nempelnya di laki-laki, ya. Tapi kalau istilah ngapunten lisannya dua, itu biasanya siapa? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Cerewet, itu biasanya perempuan apa laki-laki? Perempuan. Itu banyak memandang yang lawan jenis. Belum lagi ketika kita keluar rumah memandang orang-orang yang lebih hartanya secara harta lebih banyak daripada kita.
Misalnya parkiran motor, ana motor tahun 2025, ana motor tahun 2024, lah motor dhewe motor tahun 90 misalkan ya. Kapan gue motor kayak gue, ya kan? Akhirnya banyak memandang, akhirnya hati pikiran sibuk membayangkan pimen carane punya motor anyar. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau perkara dunia kita diperintahkan memandang yang lebih bawah. Undur ila man huwa asfala minkum. Pandanglah, lihatlah orang yang di bawah kalian dalam perkara harta. Wala tandur, jangan kalian memandang man huwa ila man huwa fawqakum, yang di atas kalian dalam permasalahan harta. Fahuwa ajdaru, karena itu lebih layak bagi kalian alla tasdaru nikmatallah, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak keluar rumah, banyak memandang yang lawan jenis, baik memandang yang kemewahan orang lain, sehingga hati kita, kemudian pikiran kita sibuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkannya. Akhirnya kita kurang bersyukur, banyak memandang perempuan di luar, akhirnya kurang bersyukur dengan perempuannya di rumah. Banyak memandang kemewahan orang lain di luar, akhirnya nggak bersyukur dengan barang-barang yang ada di rumah. Ini faktor yang bisa merusak agama seorang muslim. Maka hindari banyak memandang. Dan dengan berada di dalam rumah itu meminimalisir adanya banyak memandang. Yang kedua tadi apa? Banyak berbicara, ya, banyak ngobrol, ya. Otomatis orang kalau sudah keluar rumah sering sering ngobrol. Kadang ngobrolnya ngalor itu, kadang obrolannya itu yang bukan kapasitasnya, ya. Wong bakul dawet karo bakul cilok ngobrolnya masalah politik luar negeri. Masya Allah, ya. Seakan-akan ahli politik, menyalahkan ini, menyalahkan itu, ini pemerintah udah seperti ini, pemerintah seperti itu, yang bukan bukan ranahnya, sehingga obrolannya nggak bermanfaat. Kecuali anggota DPR barangkali berbicara masalah pemerintahan dan sebagainya, itu akan bermanfaat. Begitu juga ibu-ibu ini, ya. Tadi kalau bapak-bapak lebih susah menahan pandangannya, lah ini banyak bicara biasanya siapa? Ibu-ibu. Srom, ini warung, dagangan tuku sayur, tuku netamung pirangi jitok, ngobrole setengah jam, ya, jam-jaman. Padahal tuku nemu kangkung karo bayem, bene ngobrole suwe nemen. Ana wong lewat dikomentari, kas wingi kas cerean ya, dikomentari. Ana wong liwat mani dikomentari mani. Ini hati-hati, banyak bicara. Makanya Rasulullah mengingatkan man somata naja. Barang siapa yang banyak diam dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan perkara-perkara yang haram, maka dia akan selamat. Man somata naja. Barang siapa yang diam dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka dia akan selamat. Yang ketiga tadi? Banyak makan, ya. Kadang seorang yang sering keluar rumah itu biasanya senang kulineran, kuliner, lagi ngetren misalkan. Walaupun banyak menghabiskan waktunya untuk mencari makanan-makanan yang belum pernah dicobanya, ya. Bahkan berburu makanan, ada yang sampai keluar kota hanya untuk nyicipi panganan sih lagi viral misalkan, ya. La haula wala quwata illa billah. Ini bisa merusak kehidupan agama seorang muslim. Maka jangan kita banyak makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrobu, makan dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Kata Imam Asy'adi, maksudnya berlebih-lebihan dalam makan adalah melampaui batas kemewahan dalam makan dan minum. Minum ke kudune carane kayak kiye, kudune kopine ke saringane khusus, kudune gilinge carane kayak kiye. Kok garing nginum bleget bisa enak, ya. Kudune banyu kiye, kudune sing ces, kudune sing anget, kudune sing tembene nyiduk sing kompor misalkan, ya. Tinggal minum, ya. Terlalu ribet, ya.
Makanya kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'an syarron min batnin, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya, kecuali perutnya. Bihasbi bni Adam luqaimat yukimna sulbahu, cukuplah bagi anak Adam itu memakan makanan beberapa suap sekedar untuk menegakkan apa? Tulang punggungnya. Urusan ribet-ribet masalah apa? Makan. Fa in kana la mahalah, ya. Namun jika harus melebihkannya, fasulusun li ta'ami, maka sepertiga untuk makanan, wa sulusun li syarabi, sepertiga untuk minuman, wa sulusun li nafsi, dan sepertiga untuk nafas, ya. Ini yang ketiga, yaitu banyak makan. Yang keempat apa? Banyak bergaul, banyak tongkrang-tongkrong, ya. Banyak kongko-kongko jalannya bocah nom saiki, ya. Orang yang banyak keluar akan berpotensi banyak apa? Berinteraksi dengan manusia, dan banyaknya berinteraksi dengan manusia akan mewarnai kehidupan kita. Almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum min yukhalil. Sesungguhnya agama seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karib, ya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang menjadi teman karib kalian. Kalau kita banyaknya bergaulnya dengan orang-orang yang ngapunten dan naudzubillah ahli maksiat, maka kita akan terbawa dengan kemaksiatannya. Kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah beri taufik kita akan ikut solihnya. Makanya di sini Imam Ibnu Qayyim mengklasifikasi, Pak, orang itu bergaul itu caranya bagaimana. Kata beliau ada 4. Yang pertama, bergaul seperti orang yang butuh makanan. Kita bergaul sama seseorang itu seperti kita butuh makanan tersebut. Artinya agar orang mangan ya loh, kita bisa kelaparan, kita bisa berbahaya, bisa meninggal bahkan. Itu siapa orang-orang yang ketika kita bergaul dengan mereka itu kita seperti mencari makanan, ya. Seperti kita membutuhkan makanan. Itu kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solih, orang-orang yang rajin ibadah, para ulama, para ustadz, ya, para orang-orang soleh, anggota pengajian. Itu ketika kita berteman sama mereka, dengan mereka itu kita seperti berteman dan seperti kita sedang apa? Mencari makan. Karena kita butuh temannya seperti itu, ya. Ini bergaul yang seakan-akan kita membutuhkan makanan. Yang kedua, bergaul seperti orang yang membutuhkan obat. Siapa yang dimaksud? Adalah orang-orang yang mungkin klien dagang, klien bisnis, teman kerja dan sebagainya. Yang kita itu butuh ketika kita mendatanginya ketika kita hanya membutuhkan. Ketika kita, kalau obat kan kita datang atau kita minum ketika kita sedang apa? Sakit, ya. Maka kita berteman dengan mereka ya sekedarnya kita lagi bisnis, kita lagi kerja, kita bergaul dengan mereka. Kalau sudah selesai urusannya sudah. Yang ketiga, bergaul yang malah mendapatkan penyakit. Kita bergaul dengan seseorang, bergaul dengan mereka, kok malah kita kena penyakit. Itu bergaul dengan siapa? Seperti kita bergaul dengan orang-orang yang malas beribadah, yang sukanya apa? Bermaksiat. Itu penyakit malas ibadahnya bisa apa? Bisa nular. Simone rajin ngaji, kancane orang pada ngaji, akhirnya melu ora ngaji. Yang keempat, kata beliau, bergaul malah mendapatkan racun. Bergaul malah mendapatkan racun. Contohnya seperti orang bergaul dengan orang-orang yang pemikirannya sesat, pemahamannya sesat. Itu kita bisa ikut apa? Tersesat, ya. Ketika kita bergaul dengan mereka, ya. Ini 4 hal yang bisa merusak siapa? Agama seorang muslim. Maka kita berusaha menutup 4 hal ini. Banyak apa? Banyak memandang, banyak berbicara, banyak makan, dan banyak bergaul dengan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk bisa menutup celah-celah syaitan ini, ya. Dikatakan banyak memandang, banyak berbicara, banyak makan, banyak bergaul dengan manusia, bukan berarti nggak boleh, Pak, ya. Tetapi jangan apa? Berlebihan, ya. Bukan berarti nggak boleh keluar rumah sama sekali. Ya kalau kita kerja ya nggak apa-apa, ya, kita keluar rumah untuk dagang, untuk dakwah, nggak apa-apa.
Akan tetapi yang dimaksud adalah seseorang kalau ingin menjauh dari perkara-perkara yang merusak agama, hendaknya dia merasa betah di rumahnya. Terlebih lagi ketika banyak terjadi fitnah, perkara-perkara yang dapat merusak agamanya. Kemudian saya mengatakan, walihada syuri'a lil muslimi an yuktsira minat ta'awudi minal fitan. Oleh karena itu disyariatkan bagi seorang muslim untuk berlindung dari berbagai macam fitnah. Kama sahha anin nabi qauluhu li ashabi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, ta'awudu billah, mintalah perlindungan kepada Allah minal fitan, dari berbagai macam fitnah, keburukan-keburukan yang bisa merusak agama kita. Ma dhahara minha wa ma baton, baik fitnah itu nampak maupun fitnah itu tersembunyi. Jadi kita baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma baton. Ini doanya agar kita terlindung dari fitnah. Atau doa-doa yang lain, ya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan mengajarkan doa ini, yang diajari siapa, Pak? Yang diajari doa ini siapa? Para sahabat. Para sahabat saja diperintahkan Rasul untuk berlindung dari fitnah. Sekali bersahabat Abu Bakar, Umar, Utsman disuruh berlindung dari fitnah, apa maning kulolan panjenengan. Maka jangan lupakan doa ini di kehidupan sehari kita. Atau doa-doa yang lain seperti doa selawat tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini jangan ditinggalkan, ya. Ini doa berlindung dari fitnah. Kemudian kata beliau, faqad istajadda fi hadzal zaman ajhizatun haditsatun. Di zaman ini, akan tetapi di zaman ini ada perangkat-perangkat elektronik atau ada yang namanya HP, smartphone. Kau tahu jadu ma'al mar'i fi baiti, yang didapatinya bersama seorang manusia atau seseorang di dalam apa? Rumahnya. Wa tudhilu alaihi anwa'an minal fitan wasyurur, yang memasukkan di dalam perangkat-perangkat itu ke dalam rumahnya berbagai jenis fitnah dan kerusakan. Jadi walaupun wong ini umah baik, karena saiki anak perangkat-perangkat elektronik si modern, contohnya apa? HP, yang bisa memasukkan fitnah-fitnah itu ke dalam rumahnya, walaupun orangnya di dalam rumah. Kalau zaman dahulu di dalam rumah sudah aman. Sekarang ada perangkat-perangkat elektronik, ya, seperti HP yang bisa memasukkan fitnah itu ke dalam rumah. Fi babi syahwat wa babi subhat, baik itu dalam bab syahwat maupun perkara subhat. Wa qad tawarrata katsirun minan nas waratatin adimatan, dan sungguh kebanyakan manusia terjerat kepada hal ini, yaitu apa? Fitnah HP, ya. Min hilali tasahuli, bermudah-mudahan dalam menggunakannya. Istimalihi hadhil ajhizati, ya, bermudah-mudahan dalam menggunakan HP tersebut. Wa dukhuli li adadi minal mawaqi'i wal baramizil fasidah, dan berlebih-lebihan bermudah-mudahan dalam membuka hal-hal di berbagai macam situs-situs, aplikasi-aplikasi, program-program yang bisa merusak. Walihada, oleh karena itu, fannajatul mu'allaqatu biluzumil buyuti, oleh karena itu untuk meraih keselamatan yang dikaitkan dengan tetap berada di rumah, merasa betah di rumah, fil hadisi sabiqi muqayyadun bil bu'di an istihdamil ajhizati, yaitu di dalam hadis yang kita sebutkan tadi di awal, bahwasanya kita disuruh wal yasa'ka baituk, itu berkaitan erat dengan penggunaan alat elektronik tersebut, yaitu apa? Handphone. Bima yajlibul fitan alal insan, ya, dan yang perangkat-perangkat itu bisa menjerumuskan manusia ke dalam fitnah. Wa yudayyi'u alaihi ahlaqahu, dan bisa merusak akhlaknya, wa dunyahu wa akhiratahu, dan akhiratnya. Wal al khosaratu hina idin azimatun, dan ketika itu kerugianlah sangat besar. Jadi ketika zaman ini, Pak,
Nggak cukup dengan berada di rumah, akan tetapi harus dibarengi, diimbangi dengan cara yang bijaksana ketika menggunakan apa? HP. Ini ada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Wasa'adatu wan najatu, dan kebahagiaan serta keselamatan fi tajannubil fitan, dapat diraih dengan menjauhi fitnah-fitnah dan keburukan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas sa'ida liman junnibal fitan. Sesungguhnya kebahagiaan itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah, dari keburukan. Keselamatan itu bagi orang-orang yang dijauhkan dari fitnah, itulah keselamatan. Maka ketika kita dijauhkan dari fitnah, itu berarti kita sedang diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik yang besar ya. Ini kunci yang kelima, yaitu al-firaru minal fitan, lari dari fitnah. Simpulannya bahwa agar kita bisa selamat, selain kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus berusaha menjauhi perkara-perkara yang merusak kehidupan agama kita dengan cara tetap berada di rumah dan menutup pintu-pintu fitnah, yaitu apa tadi? Banyak memandang, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul dengan manusia. Dan tidak cukup hanya berada di rumah, tapi kita juga harus bijaksana dalam menyikapi HP yang berada di dalam rumah kita, yang setiap orang hari ini bisa memasukkan fitnah itu ke dalam rumahnya akibat bermudah-mudahan dalam membuka situs-situs yang kurang baik, membuka aplikasi-aplikasi yang kurang baik, dan membuka program-program yang kurang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kehidupan kita di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama buat diri kami pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.